ya. Dan di luar negeri pun banyak. Junk food, McD, KFC, terus kemudian Burger King, itu pasti ada banyak specialty store-nya. Nah, kalau dari produknya sendiri, ini banyak yang diimpor dan diekspor ke negara luar. Coklat, sereal, permen sekalipun. Kalau beverages pastilah ya. Nah, kalau ice cream ini biasanya dari merek-merek yang ada di Europe atau Amerika. Oke. Nah, kalau Indonesia sendiri coba. Apa sih produk makanan dan minuman yang paling banyak diekspor ke luar negeri? Kalian tahu nggak? Ada nggak yang pernah tahu beritanya atau baca beritanya atau dengar dari orang-orang yang tinggal di luar negeri? Produk apa sih yang paling banyak dicari di luar negeri yang ada embel-embel Indonesianya? Indomie, Bu. Ya benar, Endita. Indomie. Yang pertama mie instan. Terus yang kedua ada lagi nggak? Ada lagi nggak komoditas yang sering diekspor? Kopi mungkin, Bu. Kopi, Bu. Iya benar, kopi. Iya benar, kopi. Itu dua produk tersebut itu apa ya, udah terkenal banget, udah jadi top of mind kalau orang-orang bicara mie instan. Mie instan khas Indonesia itu pasti Indomie. Beda ya, dulu beda ya. Mie instan Korea itu masih belum masuk ke pasar-pasar, misalkan Amerika, ke Eropa itu masih belum. Nah, Indomie itu sudah masuk ke sana. Karena apa? Dibawa oleh orang-orang yang tinggal di sana. Jadi mereka bawa berapa kardus Indomie terus kemudian dibagi-bagikan. Nah, kalau kopi ini biasa dipakai sebagai oleh-oleh dan juga di sama kopi luwak. Walaupun orang-orang luar negeri, orang-orang yang di Amerika, terus kemudian dia tahu kopi luwak tuh dipikirnya kopi yang biasa aja, mungkin cuman mereknya aja gitu. Nah, tapi ternyata kopi luwak itu punya sejarahnya sendiri, gimana cara produksinya. Nah, itu yang orang-orang kaget, kemungkinan di awalnya kaget, tapi kalau sudah tahu rasanya kopi luwak, mereka akan suka. Dan yang paling terkenal itu ada Arabica dan juga Toraja. Kopi Toraja itu terkenal di luar negeri. Nah, terus kemudian kalau selain dari produk-produk yang dikonsumsi, Indonesia sendiri biasanya dikenal dengan produk tenunnya, handicraft kain tenun. Kalau batik orang-orang sudah familiar, tapi kalau kain tenun itu masih banyak diimpor dari Indonesia. Jadi negara-negara luar negeri yang mereka suka sekali dengan seni-seni atau mereka biasa menghargai seni, mereka akan mengimpor produk tenun, kain tenun dan juga kain batik itu dari Indonesia. Nah, oleh karena itu pasar Indonesia sebagai produsen baik untuk komoditas pangan ataupun handicraft itu sangat besar dan diprediksi akan semakin meningkat setelah pandemi. Oke, selanjutnya ini. Kalau berbicara tentang competitive advantage, kita pasti harus kenal yang namanya kompetitor. Produk kompetitor kita. Baik itu yang head-to-head competition, atau yang substitute, atau yang similar product. Nah, kalau head-to-head, ini contohnya adalah Indomie dan Supermie.
Atau Indomie dan mie sedap deh. Nah, kalau mie sedap dia lebih fokusnya ke pasar Indonesia. Kenapa? Karena dia punya cita rasa dari luar negeri yang diadaptasi atau yang diadopsi atau disesuaikan dengan cita rasa Indonesia. Tapi kalau Indomie, dia sudah otentik. Dia punya cita rasa nasional, cita rasa Indonesia. Dan kalau diekspor ke luar negeri, dia sudah punya brand-nya sendiri. Dia sudah punya market share-nya sendiri. Nah, karena itu antara direct competition ini bisa dengan produk lokal atau produk nasional atau bisa dengan produk yang sudah ada di luar negeri. Contohnya nih ya, kalau di Korea ada Samyang, mie instan juga. Atau yang bentuknya lebih ke cup ada Nongshim. Itu 2 top brandnya mie instan di Korea. Nah, masuk ke pasar Korea, Indomie tidak lagi saingan dengan mie sedap. Tapi si Indomie, brand merek Indomie ini tadi saingannya dengan Samyang dan Nongshim. Tesnya Samyang, Nongshim ini pasti beda banget. Bagi orang-orang pecinta mie goreng Cina atau yang biasa disebut dengan mie hitam atau jajang atau mie sebenarnya itu adaptasi dari Cina juga yang dia pakai black bean paste. Nah, itu saingan terberatnya dari Indomie. Jadi bukan mie instan Korea yang pakai kimchi atau yang pedas sekalipun. Tapi saingannya adalah mie yang dengan pasta kedelai hitam. Itu saingan dari Indomie karena rasanya hampir sama. Nah, nanti saya akan arahkan kalian untuk bisa membandingkan atau benchmark produk yang head-to-head, direct competition, atau substitute, dan juga similar product. Nah, untuk yang produk dikonsumsi sehari-hari apa, pakai indikator apa, nah kemudian untuk yang handicraft, pakainya apa. Nah, selanjutnya selain head-to-head competition atau direct competition, kita ada substitute products. Nah, tadi kalau saya ambil contoh Indomie. Indomie main produknya, main kompetitornya. Nah, substitute produknya adalah kalau di Korea ada mie lain yang cita rasanya hampir sama dengan Indomie. Dia pakai black bean paste juga. Ya. Nah, itu produk pengganti dari si Indomie. Ataupun lagi ada substitute produknya adalah mie lain, mie instan lain. Atau misalkan ada kedai yang menjual produk serupa, tapi itu ternyata bukan Indomie. Atau gini deh, contohnya saya ambil di Jepang aja deh. Di Jepang, mie instan itu ada, yakisoba itu ada. Yakisoba itu adalah main produknya. Orang-orang lebih memilih yakisoba atau mie goreng, atau kalau di Indonesia lebih biasa disebut mie tek-tek daripada mie instan. Mereka lebih suka beli yakisoba di warung-warung atau di depot daripada mereka bikin mie instan yakisoba. Itu. Nah, Indomie bisa masuk ke pasar Jepang sebagai substitute product. Karena apa? Karena satu tekstur mie-nya hampir sama. Nah, dari rasanya, meskipun agak ada perbedaan, tapi bumbunya bisa pas di lidah orang Jepang. Bumbunya hampir sama dengan yakisoba. Karena kalau misalkan yakisoba beli di luar, mereka harus berjalan kaki. Mereka harus mencari toko terdekat.
Tapi kalau misalkan mereka punya Indomie di rumah, mereka bisa bikin sendiri, tinggal ditambahin kubis atau kol atau sayuran wortel misalkan. Tuh. Nah, ada similar products. Nah, similar product ini jenis, fungsi, dan kegunaan dari si produknya sama. Tapi ada feature yang berbeda, ada merek yang berbeda. Kalau saya ambil contoh Indomie, tadi ada mie sedap, ada super mie, ada mie yang lain. Itu ada similar produknya. Nah, selanjutnya ini ada template untuk product benchmarking. Ini saya ambil contohnya ada apa sebenarnya ini kayak vitamin atau oil apa suplemen oil gitu. Ada omega oil, ada organic omega oil juga, ada omega total health sushi dan lain-lainnya. Nah, kalau kalian ingin membuat produk benchmarking, kalian harus tahu head-to-head kompetitornya brand apa. Substitute produknya itu apa. Pemain-pemain yang ada di pasar tersebut itu siapa saja. Kalian harus bisa tahu. Nah, saya ambil contoh coba yang Leo. Yang tempe, pabrik tempe. Kalau produk tempe tersebut sudah masuk ke supermarket, terus kemudian ke wholesale retail, dan ke B2B juga. Nah, coba kalian timnya Leo identifikasi head-to-head competition-nya sama apa saja. Head-to-head-nya pasti sama tempe, produk tempe yang belum ada labelnya, yang masih misalkan ya yang dijual sama usaha mikro yang belum ada PIRT-nya, belum ada legalitasnya atau pesaing utamanya. Nah, yang kedua itu ada produk lain yang sudah punya merek, tapi cita rasanya ada perbedaan. Entah itu dari pemilihan kedelainya atau porsi atau proporsi antara kedelai dan ragi. Ada perbedaan resepnya. Nah, di sini ini ada selain dari brand, terus kemudian perusahaannya, ada websitenya, ada ratingsnya, ada price-nya, ada size, terus kemudian nanti kalian bisa memasukkan juga saran dari customer-nya terkait cita rasanya. Nah, yang di bawah-bawah ini misalkan flaxseeds, terus primrose, oats, sunflower itu tuh bisa kalian pakai dengan sensory evaluation. Apa itu sensory evaluation? Ada yang mau berpendapat? Ada yang pernah dengar nggak yang namanya sensory? Ada yang tahu nggak? Coba, sensory evaluation. Pasti kalian sudah sering dengar. Ada yang ngeh nggak? Ada yang tahu nggak? Apa Bu sensory evaluation Bu? Sensory evaluation. Coba. Ada yang tahu nggak? Anak administrasi bisnis loh. Terus kalian di BSU bikin apa? Ada yang bikin produk makanan, minuman? Ada yang bikin keripik? Aja. Coba apa? Ada yang tahu? Masih terhadap sensori yang dari tubuh manusia itu ya Bu, kayak mata untuk penglihatan, hidung untuk kayak mencium bau gitu-gitu ya Bu. Bener banget, iya itu. Nah, sebentar. Kalau
kalian membuat produk atau mengembangkan resep ya untuk produk makanan dan minuman, terutama yang khas daerah, itu kalian harus memperhatikan sensory evaluation. Nah, kalau di FPIK, kalau di perikanan sendiri, mereka pasti sudah familiar dengan yang namanya sensory evaluation. Karena apa? Kalau misalkan mereka bikin nugget ikan nih. Nah, nugget ikan itu dites. Tester. Nah, testernya meliputi apa? Kelima indera manusia. Jadi dari rasa lidahnya, dari penciumannya, dari matanya, terus diraba juga. Itu semuanya dievaluasi. Selain mereka harus mengevaluasi seberapa lama produk tersebut tahan di ruang terbuka, kemudian di ruang tertutup, kedap udara, dan juga di freezer. Itu pasti ada perbandingannya. Itu untuk produk-produk yang dikonsumsi ya. Nah, apa aja komponennya? Nih, untuk sensory evaluation tadi, kalau di sini cuman 4 aja, dari penampilannya dari mata, kemudian dari rasanya itu pakai lidah, dari aroma, smell-nya, terus kemudian ada teksturnya juga. Oke, nah dan nanti ini sebenarnya lebih diarahkan ke responden atau orang-orang yang pernah mencicipi produk kalian. Si responden tersebut diminta untuk menilai antara skala 1 sampai 5. Dari sisi rasa misalkan. Contoh kalau produk nugget ikan. Kalau dari sisi rasanya, taste atau flavor, nuggetnya apakah asam atau manis atau gurih. Nah, gurihnya ini bisa bisa ditanyakan dari yang pertama skala 1 itu tidak gurih, terus kemudian sampai 5 sangat gurih. Itu bisa. Terus kemudian beda ya antara gurih dan juga asin. Itu tolong bedakan untuk nugget ikan, untuk contoh produk yang dikonsumsi. Nah, kemudian ada acidic atau tingkat keasaman. Tingkat keasaman ini contohnya jus honje. Ada yang sudah pernah minum jus honje? Ada yang udah pernah minum Ya, iris Bu, honje? sudah. Pernah. Oke. Nah, menurut kalian rasanya gimana? Asam. Asam, Bu, asam. Asam, Bu. Oke, 3 orang bilang asam. Ada rasa lainnya nggak? Pahit, Bu. Pahit. Siapa yang bilang pahit ini? Iya. Tiar, oke, pahit. Oke, ada lagi nggak selain rasa asam dan pahit? Manis dikit, Bu. Ada manisnya dikit sih, Bu. Ada manis dikit dari gula ya? Iya kayaknya. Iya, kayak. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang ngerasain? Selain manis, selain asam, selain pahit, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada? Apakah hanya rasa itu yang kalian temukan? Udah sih kayaknya, Bu. Ya udah, Bu, segitu aja, Bu. Nggak ada ya? Kalau dari saya pernah merasakan beberapa jus hunje, itu dari buahnya sendiri itu ada sedikit pedas. Pedasnya tuh bukan pedas lebih ke cabai atau gimana, tapi pedasnya yang ninggalin rasa yang kuat di lidah kita. Nah itu, terus kemudian ada tambahan lagi. Kalian pernah makan buah mangga atau buah salak atau buah apapun yang itu masih muda, yang belum terlalu matang? Pernah, Bu. Pernah nggak? Pernah. Itu kalau di Jawa kami bilangnya ada rasa sepet. Yang orang Jawa tahu nggak? Siapa aja sih orang Jawa?
Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu Tahu. Bu. Tahu kan Bu, ada Bu. rasa sepetnya. Ada rasa sepetnya, ada rasa mentahnya. Mentah dari buah tersebut. Tuh. Nah, ini nanti kalau misalkan kalian yang ngetes sendiri, kalian pasti akan bilang, oh ada rasa, oh jus honje itu ada rasa manisnya, ada rasa pahitnya dikit, ada rasa asemnya ini banyak banget. Nah, tapi ada tambahan lagi kalau dari saya sebagai orang luar, honje itu ada rasa sepetnya. Jus honje itu ada rasa sepetnya. Terus kemudian ada rasa kuatnya yang seperti spicy atau strongnya. Tuh. Nah, kemungkinan responden-responden lain itu juga akan membandingkan si honje ini dengan produk lain. Oh, misalkan honje rasa jus honje ini mirip jus kedondong loh. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Atau mungkin ada yang berpendapat jus honje ini kayaknya rasanya lebih ke buah cipluk kan kalau diasemin dulu. Misalkan itu contohnya. Tuh ada. Nah, itu yang harus kalian gali dari si responden. Terkait rasanya, terkait penampilannya, terus kemudian packagingnya, aromanya, teksturnya, dan berapa lama produk tersebut bertahan. Nah, kalau kalian sudah punya data-datanya, kalian bisa bikin spider web. Contohnya ada di sebelah kanan. Dari masing-masing indikator kalian petakan. Ini ada yang berwarna dari spider web-nya, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Nah, nanti kalian bisa, misalkan dari kompetitor produk, saya ambil honje aja ya. Dari Iris Honje, yang punyanya Iis. Terus kemudian ada Sari Honje. Terus kemudian ada Lala Jus Honje. Misalkan contohnya 3 ya, Jus Honje. Nah, nanti kalian bisa petakan. Kalau Iris Honje, dia lebih ke mana? Unpleasant flavor-nya kah? Atau misalkan lebih ke acidic kah? Atau misalkan lebih ke strong-nya? Nah, nanti akan terpetakan lewat spider web ini. Misalkan yang lebih dekat di senternya, yang paling center ini adalah ke customer. Rasa yang paling disukai oleh customer. Jadi misalkan kalau jus honje dia lebih ke rata-rata, spider web-nya lebih ke rata-rata, tidak lebih ke color-nya, tidak lebih juga ke flavor intensity-nya. Jadi lebih ke rata-rata kalau untuk jus. Nah, kalau produk yang warnanya sangat cerah sekali atau warnanya yang benar-benar mencolok mata, itu biasanya orang-orang akan cenderung khawatir pakai pewarna buatan atau tidak. Nah, ini bahayanya untuk produk makanan dan minuman. Nah, kemudian ini sudah ada, oke, sudah saya jelaskan dari spider web-nya. Nanti kalian bisa coba analisis deh selain profilnya dari usaha UMKM yang kalian pilih, itu produk pesaingnya itu apa saja. Mereknya apa saja. Dan kalian juga harus bisa merasakan. Kalian juga harus bisa menganalisis, mengevaluasi sensorinya kalau untuk produk makanan dan minuman. Nah, selanjutnya ini ada untuk craft. Contoh untuk produk yang dipilih oleh timnya Sangada. Saya ambil contohnya ini design thinking. Kalian pasti sudah familiar kan ya? Kemarin di strategi pemasaran bisnis, Pak Cecep sempat menyampaikan ini. Nah, kalau di craft, itu bisa pakai sensory evaluation, tapi lebih ke appearance-nya dan juga teksturnya. Bisa. Nanti kalian juga, dan lebih ke daya tahannya. Ketahanan
craft tersebut, apakah mudah pecah atau mudah rusak atau tidak. Nih. Nah, karena produk kalian sudah dijual dan produk yang dari usaha UMKM yang kalian pilih itu sudah dijual dan sudah dipasarkan, kalian mulainya dari faktor ini, ideate, prototype, dan test. Nah, eksperimennya ini bisa kalian tes ke orang-orang yang sudah pernah beli. Contohnya batik. Atau contohnya misalkan kerajinan tangan yang dari kerang tersebut yang dipilih sang adah. Nah, nanti kalian bisa dianalisis di bagian eksperimennya. Kalau misalkan si kerang tersebut dibikin desainnya contohnya biasanya lebih ke dekorasi ya kalau kerang. Nah, coba kalau kerang dibuat ketahanannya lebih tinggi lagi, kemudian bisa dijadikan sebagai pernak-pernik perhiasan. Tapi yang enggak norak-norak banget. Gitu. Mungkin bisa didesain orang-orang enggak ngeh bahwa ini adalah kerang. Bahwa ini produk dari laut. Nah, itu bisa kalian buat di bagian ideate. Nah, terus kemudian kalian bisa mencoba prototipe-nya. Dan juga tes juga selain ke kalian, ke orang-orang yang suka kerajinan. Nah, saya mau share juga beberapa jurnal sebenarnya. Oh ya, ini ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Tapi sebenarnya ini terkait sama marketing sih, marketing performance. Nah, di sini ada media coverage. Nah, untuk media coverage report ini salah satu tools nanti kalau ada di antara kalian yang memilih UMKM-nya bergerak di bidang jasa, misalkan tattoo itu tadi, atau jasa akomodasi, atau travel agent, atau yang lainnya. Nah, ini nanti kalian bisa melakukan analisisnya dari media coverage report. Ini nanti masuk ke pembahasan marketing. Nah, nanti medianya itu terbagi menjadi media yang kalian membayar atau partner dengan media lain. Terus kemudian ada media yang kalian punya sendiri, sosial media yang kalian punya sendiri, dan ada owned media. Ini contohnya misalkan rekomendasi atau misalkan endorse dari orang-orang yang pernah mencoba produk dan jasa kalian. Nih. Nah, dimensinya ada beberapa. Kalau banner terus iklan ini biasanya untuk paid media. Kalau owned media ini biasanya ad text atau bisa juga dalam bentuknya gambar. Nih, ini contoh, ini sebenarnya seperti hints aja sih, memudahkan kalian untuk melakukan media coverage report. Apalagi nanti kalau kalian ingin bekerja di perusahaan swasta dan kalian ingin mengambil baik di PR atau marketing atau di SDM pun atau di bagian keuangan pun kalian perlu melakukan benchmarking atau competitor analysis. Nah, kalian bisa lihat dari sini. Oke, paling ini saja selesai slide yang saya ini dan saya akan nge-share beberapa jurnal. Jurnalnya ada banyak ya, tolong ditunggu dulu.
Oke. Nah, silakan nanti kalian buka masing-masing ini. Sebenarnya kayaknya lebih banyak ke craft atau benchmarking produk secara general. Silakan di-download, kemudian dibaca-baca. Dan sorry ya, ini semua dalam bahasa Inggris. Paling ada 1 atau 2 yang dalam bahasa Indonesia. Oke, sudah. Oke, nah dari sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Dan saya minta tolong sebentar, saya mau lihat ininya yang sudah isi berapa orang. Oke, sudah ada 1. Yang kelompok, kenapa nggak ada yang mau jadi kelompok 2? Oke, sudah ada kelompoknya Sang ada kelompoknya Hendra sama Rahma. Oke, Michael sama Iqbal juga udah isi. Masih kurang 2 kelompok ya. So, silakan di-share sama temennya yang belum hadir hari ini. Silakan diisi. Oke, sudah ada yang ngisi profil usahanya. Oke. Hendra produknya Rumah Tempe Indonesia. Kalau bisa jangan sama ya. Oke, nah paling penyampaian materi hari ini sekian saja. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi lewat grup boleh, Japri juga boleh. Nah, yang penting kalian profilnya sudah dapat dan sekalian aja langsung ke product analysis. Nah, nanti kalau sensory evaluation boleh dari kalian sendiri. Yang penting kalian nyoba kompetitornya dan juga produk yang kalian pilih. Oke. Atau kalau misalkan Sangada mungkin kalau misalkan harganya mahal ya buat dibeli, kalian bisa kunjungi aja itu kompetitornya terus kemudian kalian raba-raba aja sendiri. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Punten, Bu. ditanyakan? Itu kalau untuk yang tadi bikin PPT profilnya itu terakhir kapan ya, Bu? Barengin aja, saya kasih waktu 1 minggu lagi. Jadi kalau profil usaha dibuat PPT pasti isinya kayaknya kurang berbobot, jadi langsung ditambahin aja product analysis. Nah, nanti kalau untuk service analysis saya jelaskan minggu depan ya. Ada yang ambil service nggak? Ada yang ambil UMKM-nya service nggak? Atau produk semua ini? Oh ya, kelompoknya Iqbal, kalian ambilnya coffee shop. Ya, coffee shop, Bu. Iya, Bu. Nah, unique selling point-nya apa kalau coffee shop itu? Mungkin harga yang affordable, Bu. Atau itu. Karena coffee shop itu udah banyak banget dan itu apa ya, kompetisinya kayaknya banyak banget kompetitornya nanti. Kalian harus analisis. Nah, nanti coba saya tanyakan dulu ke Bu Erna untuk coffee shop boleh atau enggak, tapi kalian sediakan cadangan ya. Jasa juga boleh. Akomodasi juga boleh. Oke? Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan?
Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini ya. Paling nanti kalian silakan diskusi